Mantap guys, bisa kalian lihat di sini, saya sudah di ACC dan cair lagi. Bisa kalian lihat sendiri ya untuk bukti pencairannya yang saya tampilkan di sini. Di sini jumlah pinjamannya yaitu sebesar Rp1.200.000 dengan tenor pinjamannya selama 7 hari dan tanggal pinjamannya pada 17 Desember 2022. Bagi kalian yang ingin pinjamannya di ACC seperti saya sangat menyarankan nontonnya kalian jangan di skip-skip agar pengajuan kalian langsung di ACC dan bisa cair secepatnya. Saya tidak bertanggung jawab apabila pengajuan kalian nanti di-auto atau ditolak karena tidak mengikuti langkah-langkah di video ini. Dan untuk limit pinjamannya nanti akan berbeda-beda, tergantung dari data kalian masing-masing guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Saya akan kembali membahas update terbaru ya seputar aplikasi pinjaman online. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, ada baiknya buat kalian yang belum berlangganan di channel ini atau belum mensubrek channel ini, saya sangat mengharapkan dukungan dari kalian dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasinya atau loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Karena di channel ini upload setiap hari guys. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke aplikasinya. Untuk aplikasi yang akan saya review di video kali ini, di sini namanya adalah Quickcash. Untuk status legalitasnya dari aplikasi ini masih belum resmi terdaftar di OJK atau biasa kita sebut sebagai aplikasi pinjol ilegal. Buat kalian yang bertanya apakah diperbolehkan untuk gagal bayar atau tidak membayar di pinjaman online ilegal, tentunya boleh banget teman-teman. Kalian bisa langsung aja baca di website resmi Kominfo ya teman-teman. Apabila ada debt collector yang mau nagih, kalian tidak perlu khawatir karena mereka sendiri nggak punya aturan dan mereka ilegal. Kalau mau melaporkan ke ranah hukum silahkan saja, pasti mereka yang kalah. Di situ sudah dijelaskan teman-teman bahwa ketika kita gagal bayar atau tidak membayar pinjaman di aplikasi pinjol ilegal itu tidak menjadi masalah. Pihak aplikasi pinjol ilegal tidak bisa menuntut kita baik secara hukum pidana ataupun perdata. Jadi buat kalian yang ingin mengajukan pinjaman uang seperti saya di aplikasi pinjol ilegal ini dan menggalbainya, pastikan kalian tonton video ini karena saya akan memberikan tips dan trik bagaimana cara agar di ACC dan juga tidak diteror ketika kalian galbay di pinjol ilegal. Dan saya disclaimer terlebih dahulu ya untuk kalian semua di sini, saya tidak pernah menyarankan kalian untuk melakukan pengajuan di aplikasi pinjol ilegal seperti ini. Karena yang namanya aplikasi pinjol ilegal hanya akan mencekik hidup kita saja guys ya. Jadi pikir-pikirlah lagi sebelum kalian melakukan pengajuan di sini atau di aplikasi pinjol ilegal yang lainnya. Di sini saya hanya akan mereview saja aplikasinya. Jadi apabila kalian ingin melakukan pengajuannya, silahkan tanggung saja risikonya. Dan sebelum kita membuka aplikasinya, kita lihat dulu guys ya beberapa informasi dari aplikasi ini. Di sini sudah saya tampilkan beberapa ulasan dari aplikasi ini. Bisa kalian lihat untuk ulasan yang saya tampilkan di sini. Kemudian nanti bisa kalian simpulkan sendirinya sebelum melakukan pengajuannya. Lalu di sini bisa kalian lihat untuk informasi produk pinjaman dari aplikasinya. Di sini aplikasinya menyediakan limit pinjaman mulai dari Rp1.000.000 sampai Rp20.000.000. Dengan tenor pinjamannya selama 91 hari sampai dengan 12 bulan guys. Dan suku bunga pinjamannya adalah sebesar 24% per tahun guys ya. Dan ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi kalian harus selalu waspada karena pada akhirnya nanti kalian pasti akan diberikan limit tenor dan juga bunganya tidak akan sesuai dengan apa yang tertulis di aplikasi ini. Lalu di sini ada persyaratan untuk pengajuannya ya. Syaratnya yaitu penduduk lokal berusia di atas 18 tahun, memiliki KTP, memiliki rekening bank dan memiliki pekerjaan, penghasilan yang tetap. Oke guys, mari kita langsung saja buka aplikasinya Quickcash-nya ya. Sebelum melakukan pengajuannya seperti biasa kalian harus mendaftar terlebih dahulu. Kalian masukkan dulu untuk nomor HP kalian yang aktif ya ke kolom berikut ini. Kemudian klik gabung dan nanti kalian akan masuk ke aplikasinya seperti ini. Beginilah tampilan dari aplikasinya. Mungkin sebagian dari kalian sudah tidak asing lagi ya dengan tampilan yang seperti ini. Dan mungkin juga sebagian dari kalian sudah pernah melakukan pengajuan di aplikasi ini. Dan bisa kalian lihat di sini aplikasinya menyediakan limit pinjaman hingga Rp20 juta dengan bunga pinjaman sebesar 0,5% sampai 2% per bulannya guys ya. Dan jangka waktu pinjaman atau tenornya selama 3 bulan sampai 12 bulan. Tapi saya ingatkan kembali, ini adalah aplikasi pinjol ilegal. Jadi kalian harus tetap waspada dan di sini saya juga tidak menyarankan kalian untuk melakukan pengajuannya. Tapi apabila kalian tetap ingin melakukan pengajuan tujuannya di aplikasi ini, silakan klik saja dapatkan uang sekarang. Sebelum kita lanjut mencarikan pinjaman uang di aplikasi ini, saya memberikan sedikit tips dan trik kepada kalian bagaimana cara agar tidak diteror ketika gagal bayar atau tidak membayar pinjaman
pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Sebenarnya sangat mudah banget teman-teman. Di saya menggunakan dua HP untuk mengajukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Satu HP yang saya gunakan untuk mencairkan pinjaman tersebut tidak berisikan data-data penting saya seperti foto ataupun video di galeri dan juga list kontak. Karena teman-teman, pihak pinjol ilegal biasanya akan meneror kita. Ketika kita gagal bayar atau tidak membayar pinjaman di aplikasi pinjol ilegal, mereka akan meneror kita melalui foto ataupun video kita yang ada di galeri. Mereka akan menyebarluaskan dan juga akan menghubungi seluruh list kontak yang ada di HP tersebut. Jadi pastikan kalian sudah mengamankan data-data tersebut agar tidak diteror ketika galbay atau tidak membayar pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Oke, jika kalian sudah paham mengenai tips dan trik yang saya berikan, langsung aja kita cairkan pinjaman di aplikasi ini guys. Dan di sini kalian akan diminta untuk mengisi beberapa informasi pribadi seperti nama lengkap dan tanggal lahir serta beberapa informasi lainnya. Silakan kalian lengkapi dulu ya semua informasinya. Jika sudah, silakan kalian klik lanjut. Lalu di sini kalian akan diminta untuk mengisi beberapa informasi juga. Silakan kalian lengkapi dulu ya semua informasinya dengan lengkap, dan jika sudah, silakan klik lanjut. Lalu terakhir kalian juga harus mengisi informasi kartu bank. Silakan kalian isi menggunakan nomor rekening pribadi. Jika sudah mengisi informasi kartu banknya, silakan kalian klik konfirmasi. Maka pengajuan kalian nanti akan otomatis terkirim seperti ini, dan peninjauannya selama 24 jam. Dan untuk nomor handphone kalian tentunya harus yang aktif guys ya, agar jika pinjamannya sudah di-ACC, pihak analis aplikasinya bisa meminta verifikasi kepada kalian. Dan ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan jika ingin pinjaman kalian di ACC. Yang pertama, jika ingin melakukan pinjaman di sebuah aplikasi pinjol, kalian harus cek dulu mengenai aplikasi pinjol yang akan kalian ajukan, terutama legalitasnya dari aplikasi tersebut. Yang kedua, kalian harus memenuhi atau melengkapi semua informasi yang diminta dari aplikasinya, karena itu juga bisa mempengaruhi faktor di ACC atau tidaknya pengajuan kalian. Dan juga setiap aplikasi memiliki jam operasionalnya masing-masing. Kalian harus melakukan pengajuan pada saat jam kerja. Karena apabila pengajuan kalian ditolak, itu biasanya karena limit yang disediakan oleh aplikasinya sudah habis. Kalian bisa melakukan pengajuannya di keesokan harinya. Dan yang terpenting, kalian gunakan jasa fintech yang benar-benar terpercaya dan sudah jelas legalitasnya. Ini khusus buat kalian yang belum paham ataupun sama sekali belum tahu mengenai aplikasi pinjaman online ilegal. Oke, mungkin ini saja pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian, dan saya sangat mengharapkan dukungan dari kalian dengan cara like, comment, and subscribe agar saya terus bersemangat memberikan informasi-informasi bermanfaat lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.